Kemudian dia berlindung di balik kata-kata keberuntungan. Keberuntungan itu akan datang pada mereka yang opportunity itu akan datang pada mereka yang bekerja keras. Itu adalah keberuntungan. Saya menerjemahkannya seperti itu. Malam ini opportunity itu ada pada kita, keberuntungan itu pada kita, misalnya satu VAR, satu tadi penalti yang diulang. Tak senang lihat Indonesia menang. Bung Towel dihujat netizen, banyak yang menyarankan pindah negara saja. Kabar baik diterima 5 pemain timnas Indonesia jelang lawan Uzbekistan. Apakah itu? Simak penjelasan berikut ini. Publik fans bola Indonesia dibuat kaget. Resmi, orang nomor 1 yang paling dibenci fans timnas Indonesia yaitu Bung Towel, sang penghambat sepak bola Indonesia terciduk tertangkap basah mendukung Korea Selatan. Hal tersebut terlihat pada sebuah foto yang menunjukkan mirip dengan dirinya menonton pertandingan Korea Selatan beberapa waktu lalu. Dia terlihat senang dan juga membawa atribut bendera Korea Selatan. Kalau memang ini benar Bung Towel, maka ini bisa menjadi kabar gembira bagi pecinta bola Indonesia. Artinya, satu orang benalu yang menjadi faktor penghambat sepak bola Indonesia sudah tidak ada lagi di negara ini. Kami mohon kepada Bapak Presiden Korea Selatan yang terhormat, tolong segera naturalisasi saja Bung Towel. Karena masyarakat Indonesia di sini sudah geram dan sangat muak dengan Bung Towel ini. Siapa tahu orang ini bisa berguna di Korea Selatan nantinya. Gimana nih menurut kalian fans Garuda semuanya? Setuju atau tidak apabila Bung Towel ini dinaturalisasi Korea Selatan? Kalau admin sih setuju-setuju aja ya. Toh nggak ada gunanya juga Bung Towel ini untuk persepak bolaan Indonesia. Kalau menurut kalian semua gimana guys? Coba tuliskan pendapat kalian tentang Bung Towel pada komentar di bawah ini ya. Di sisi lain, viral di media sosial video cuplikan reaksi pertandingan perempat final Piala Asia U20 2024 yang digelar Sport TV Indonesia. Ekspresi Tommy Welly atau kerap disapa Bung Towel saat timnas Indonesia saat berhasil mengalahkan Korsel jadi sorotan netizen. Dalam video yang beredar terlihat ekspresi Bung Towel tampak dingin saat Pratama Arhan mencetak gol dan memastikan kemenangan Indonesia 11-10. Inilah yang kemudian jadi pembahasan warganet yang membuat nama Bung Towel jadi trending topik di X.com. GD Timnas News mencoba melihat kembali video lengkapnya di channel YouTube Sport TV Indonesia. Memang Bung Towel tampak diam saat momen penentuan kemenangan Indonesia atas Korsel terjadi. Namun pria kelahiran Bandung itu langsung memberikan reaksi. Semifinal kan, ujarnya. Jelang akhir acara, Bung Towel sempat menyampaikan apresiasi terhadap timnas Indonesia meski mengaku belum bisa sepenuh hatinya. Heroik luar biasa. Tidak mudah, tapi kalau kita lihat, saya sangat jarang bilang keberuntungan dalam sepak bola. Saya pikir itu adalah ketidakmampuan orang menerjemahkan lalu dia berlindung di balik kata-kata keberuntungan. Keberuntungan itu bakal datang pada mereka yang bekerja keras. Malam ini keberuntungan ada pada kita, kata Bung Towel. Patut diapresiasi seluruh pemain luar biasa. Saya belum mengapresiasi dengan full, sampai di titik ini belum, pungkasnya. Berikut rangkuman terkait reaksi warganet akan ekspresi Bung Towel saat kemenangan timnas Garuda. Towel sumpah ya lo tuh udah bukan cinta Indonesia lagi sih. Emang lo udah benci ke Sintayongnya aja. Bahkan Indo menang aja ekspresi lo begitu, kata @socialtruis. Buset deh, mana ada orang Indonesia yang ekspresinya begitu pas timnas menang, apalagi ini lawan Korea.
Mau didiemin tapi tingkahnya kagak masuk di akal, ungkap @dikarevstia. Bung Towel harus sadar, saking profesionalnya STY, dia sampai mulangin negaranya sendiri hari ini. Kata @Fariser7 Towel jadi satu-satunya orang yang gak ikut merayakan. Gue gak ngerti lagi nih orang motivasinya apa, ujar @Udvocusid. Bung Towel itu lagi cari sensasi atau cari perhatian bro. Kayak gak tahu aja cara biar viral dan banyak acara masuk dompetnya. Kalau murni benci sangat mustahil, dia anak bola sejak lama. Komentator dan pengamat sepuh. Nasionalismenya pun pasti tinggi. Emang sialan cari panggung, pendapat @distiadiras. Dia pengen DPT order dari PSSI, minimal DPT fee dari pemain, pelatih, atau official yang dia ajukan. Mirip politikus yang ngejar kursi anggota dewan atau komisaris, tulis @jurikjarian75. Misinya cuma satu, stay out, gak peduli, walaupun Indonesia bisa juara dunia juga. Karena pembenci akan selalu jadi pembenci. Dan ada iri dengki melihat STY banyak dapat bonus dari Pak Erick Thohir, kata @arcana89. Alhamdulillah, kabar baik untuk 5 pemain timnas Indonesia. Pasti semua di sini penasaran ya, kabar baik apa yang diterima itu? Agar kalian semua tahu kabar baik itu, coba simak berita ini sampai habis ya guys. Sebanyak 5 pemain timnas Indonesia U23 mendapatkan pemutihan kartu jelang semifinal Piala Asia U23 2024 kontra timnas Uzbekistan U23 pada Senin, 29 April 2024 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Apakah 5 pemain ini termasuk Rafael Struijk? Sekadar diketahui, Rafael Struijk tampil brilian saat timnas Indonesia U23 menumbangkan timnas Korea Selatan U23 via adu penalti dengan skor 11-10. Setelah sebelumnya bermain 2-2 di waktu normal laga perempat final Piala Asia U23 2024. Dibilang brilian karena 2 gol skuad Garuda Muda di waktu normal dicetak pesepak bola 21 tahun tersebut. Sayangnya, Rafael Struijk menerima nasib apes. Tak lama setelah mencetak gol pertama, Rafael Struijk terkena kartu kuning. Kartu kuning ini merupakan yang kedua didapat Rafael Struijk. Sebelumnya, ia juga terkena kartu peringatan saat timnas Indonesia U23 menang 4-1 atas timnas Yordania U23 di laga pamungkas grup A Piala Asia U23 2024. Berhubung mengoleksi 2 kartu kuning dari 4 pertandingan, Rafael Struijk dipastikan absen saat timnas Indonesia U23 tampil di semifinal Piala Asia U23 2024. Namun jika melihat regulasi Piala Asia U23 2024, ada pemutihan kartu ketika turnamen memasuki babak semifinal Piala Asia U23 2024. Apakah Rafael Struijk bisa dimainkan untuk laga semifinal Piala Asia U23 2024? Mengutip dari akun Instagram @in_abroad, pemutihan kartu hanya berlaku bagi pemain yang baru mengoleksi 1 kartu kuning. Di skuad timnas Indonesia U23 saat ini ada 5 pemain yang mengantongi 1 kartu kuning, yakni Rizky Ridho, Justin Hubner, Komang Teguh, Jam, Kelis Royer, dan Ivar Jenner. Rizky Ridho terkena kartu kuning di laga pertama kontra Qatar U23. Komang Teguh dan Kelis Royer menerima kartu kuning kontra Australia U23, Justin Hubner versus Yordania U23, dan Ivar Jenner Korea Selatan U23. Efek regulasi ini hukuman kartu kuning nama-nama di atas dihapus. Hal itu berarti Rizky Ridho dan kawan-kawan akan tampil di semifinal Piala Asia U23 2024 dengan status 0 kartu kuning.
Rafael Struijk dipastikan absen dikarenakan sudah mengoleksi 2 kartu kuning sebelum laga semifinal, tulis akun Instagram @in_abroad. Untuk pemutihan kartu di semifinal hanya berlaku untuk pemain yang baru mengoleksi 1 kartu kuning. Contohnya Rizky Ridho. Pasal 54. 1. 3 dari regulasi kompetisi Piala Asia U23 2024, tutup @in_abroad. Kiper Timnas U23 Indonesia, Hernando Ari, bersyukur skuad Garuda Muda bisa lolos ke semifinal Piala Asia U23 Qatar. Dalam perempat final Piala Asia U23, Timnas Indonesia sukses menaklukkan Korea Selatan lewat drama adu penalti dengan skor 11-10 di Stadion Abdullah bin Khalifah. Sebelumnya, laga Timnas U23 Indonesia kontra Korea Selatan yang berlangsung hingga extra time hanya berakhir sama kuat 2-2. Gol Timnas U23 Indonesia diciptakan oleh Rafael Struijk menit ke-15 dan 48. Sementara gol balasan Korea Selatan dicetak Komang Teguh gol bunuh diri dan Jeong Sang Bin Menti 84. Saya bersyukur kepada Tuhan, ucap pemain Persebaya Surabaya itu seusai pertandingan. Berterima kasih kepada keluarga, pelatih, semua ofisial, dan teman-teman di tim, kata Hernando Ari. Kemenangan Timnas U23 Indonesia atas Korea Selatan tidak terlepas dari aksi gemilang Hernando Ari di momen drama tos-tosan. Hernando sukses menggagalkan 2 algojo Korea Selatan, Kang Ha-Lee penendang ke-6 dan Kang Sang-yeon penendang ke-10. Diakui Hernando Ari, motivasi dalam membendung eksekusi Kang Ha-Lee dan Kang Sang-yeon lantaran dirinya teringat kejadian di final Piala AFF U23 tahun 2023 melawan Vietnam kala itu. Hernando Ari, yang ditunjuk menjadi algojo penentu oleh Shin Tae-yong justru gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Alhasil, Timnas U23 Indonesia takluk 6-5 dari Vietnam lewat drama adu penalti usai laga berakhir tanpa gol di waktu normal. Di pertandingan itu saya bisa menggagalkan penalti, ujar pemain berusia 22 tahun itu. Karena saya ingin membayar kegagalan saya di Piala AFF U23, tutur Hernando Ari. Karena momen ini Hernando Ari sadar ada rasa kecewa yang harus diterima Shin Tae-yong. Maka dari itu, kini Hernando Ari ingin mempersembahkan gelar juara di Piala Asia U23 yang salah satunya ditujukan kepada Shin Tae-yong di mana saya gagal mencetak gol yang membuat sedih Coach Shin Tae-yong, kata mantan pemain Timnas U19 Indonesia itu. Dan sekarang saya ingin membayarnya dengan menjadi juara di turnamen ini Piala Asia U23 untuk Shin Tae-yong, kata Hernando Ari. Saya hanya ingin mengatakan kami punya perjalanan baru, ucap Hernando. Kami punya target besar untuk menjadi juara di sini, ujarnya. Pelatih Shin Tae-yong menyayangkan penampilan Timnas U23 Indonesia yang sempat lengah saat melawan Korea Selatan. Sebagai informasi, duel Timnas U23 Indonesia versus Korea Selatan terlaksana di Stadion Abdullah bin Khalifah, Doha, Qatar. Ini merupakan laga perempat final Piala Asia U23. Pada kesempatan ini, Timnas U23 Indonesia unggul terlebih dahulu melalui gol Rafael Struijk pada menit ke-15. Korea Selatan sempat menyamakan kedudukan pada menit ke-45 berkat gol bunuh diri Komang Teguh. Tepat sebelum jeda babak pertama, tim asuhan Shin Tae-yong kembali unggul melalui gol kedua Rafael Struijk. Korea Selatan harus bermain dengan 10 pemain ketika Lee Yang-jun di kartu merah pada menit ke-70. Namun, Timnas U23 Indonesia justru harus kebobolan setelahnya. Skor 2-2 membuat duel Timnas U23 Indonesia versus Korea Selatan berlanjut ke extra time. Timnas U23 Indonesia lalu meraih kemenangan pada babak adu penalti dengan skor 11-10. Sementara itu, Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa kemenangan Timnas U23 Indonesia tak terlepas dari rasa percaya diri yang dimiliki para pemain. Saya percaya jika saya hanya memotivasi para pemain, mereka bisa mencapai hasil yang baik. Saya tidak bisa mengatakan bahwa kami bahkan tidak bisa menang. Kami pasti mencapai final.
Itu memberi saya kepercayaan diri dan mampu mencapai semifinal, kata Shin Tae-yong dilansir Dongah. Meski begitu, Shin Tae-yong rupanya memiliki catatan terkait penampilan pemain timnas U23 Indonesia. Ia menyayangkan anak asuhnya yang sempat lengah saat lawan kehilangan satu pemain sehingga gawang Hernando Ari kebobolan untuk kedua kalinya. Bahkan hal ini sempat membuat marah Shin Tae-yong. Terlepas dari semuanya, Shin Tae-yong tak ingin menyalahkan para pemain. Pelatih asal Korea Selatan itu menilai pemain timnas U23 Indonesia harus mengambil pelajaran dari apa yang terjadi. Saat kami unggul 2-1, ada pemain Korea yang dikeluarkan dari lapangan. Dan saya sangat marah karena sepertinya pemain kami berpuas diri. Karena pemain tidak memiliki pengalaman seperti itu, respons mereka tidak memadai. Aspek-aspek ini tidak berubah dalam semalam, tetapi diciptakan melalui pengalaman, sehingga pemain perlu mengingatkan lebih lanjut, ujarnya.